Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran prakarya kelas 2 semester 2. Tentang kemarin kita sudah menjelaskan tentang produksi kerajinan limbah keras. Pengelolaannya seperti apa kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran prakarya ini adalah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Next. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Apa itu proses produksi kerajinan bahan limbah keras? Produk kerajinan bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras kedua kategori tersebut cukup banyak di lingkungan kita, yang sudah banyak yang memanfaatkan limbah ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatan pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah organik selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan semakin banyak orang yang perhatian terhadap pemanfaatan limbah sebagai produk kerajinan. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tertentu berbeda dengan wilayah yang lain. Dari daerah manakah kamu berasal? Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang berbeda. Dan kerajinan yang memiliki ciri khas dari daerah masing-masing itu mempunyai ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing. Hal ini ditentukan dikarenakan sumber daya limbah keras, organik, dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan di wilayah dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis kerajinan yang berasal dari cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Kemudian yang kedua, daerah pegunungan. Biasanya daerah pegunungan ini banyak menghasilkan limbah keras yang berupa bahan kayu pinus, kayu aksia, dan kayu kamfer. Daerah pertanian juga dapat kita temukan seperti tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Sedangkan yang di daerah perkotaan, limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabotan. Di sini dapat kalian lihat contoh-contoh yang kemarin sudah Ibu berikan. Hasil dari pecahan kaca itu bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan berupa asbak, kemudian berupa kendi, begitu juga keramik, potongan logam, dan lain sebagainya. Sedangkan dari plastik bekas atau perabot itu seperti contohnya botol Sprite bisa kita gunakan untuk kerajinan tangan berupa tas, bisa kita buat tas, kemudian bisa kita buat tempat pensil, kemudian bisa kita buat tempat pot bunga juga, itu dari bahan bekas perabot atau plastik. Next, selanjutnya. Kerajinan bahan limbah keras organik dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kerajinan limbah organik ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi apabila kita bisa
mendesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman, maka produk yang kita hasilkan itu memiliki daya saing dan daya tarik untuk kita jual. Kemudian di bawah ini ada contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya. Yang pertama, kerajinan limbah cangkang kerang. Itu berada di perairan Indonesia sangat luas dengan aneka satwa air penghuninya. Beraneka jenis kerang yang hidup di dalam dan beraneka ragam pula bentuknya. Apakah kamu mengetahui pengertian kerang itu? Dari bahasa Latin, kerang yaitu molluska, yaitu hewan air yang bertubuh keras yang memiliki cangkang. Kerang terbagi dua, yaitu kerang betina dan kerang jantan. Kemudian yang selanjutnya, adapun proses pengelolaan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sebagai berikut. 1. Cangkang kerang dipilah-pilih sesuai ukuran dan bentuknya. Kedua, cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan merendam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang dan kotoran serba bau ada yang di dalam cangkang kerang dapat larut. Kemudian yang ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengeringan, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. Kemudian yang keempat, persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai dengan desain yang kita buat. Biasanya cangkang kerang itu banyak kita lihat di daerah-daerah pantai, dibuat para pengrajin itu seperti gantungan, kunci, kemudian vas bunga, kemudian tirai, dan lain sebagainya. Di sini ada namanya bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan cangkang kerang adalah kerang itu sendiri, yang dimanfaatkan juga beragam oleh manusia sesuai dengan bentuknya. Setiap kerang memiliki nama seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokan, kerang remis, dan kerang tiram. Bahan-bahan tersebut dapat dipadukan dengan berbagai hiasan seperti logam, perak, manik-manik, dan mata-mata untuk bentuk hewan. Nah, di sini dapat kalian lihat. Yang A itu ada gambar kerang remis, yang B itu cangkang kerang hijau, yang C adalah cangkang kerang tiram. Nah, ini ada contoh pembuatan yang berasal dari kerang. Next. Alat pembuatan kerajinan cangkang kerang itu dapat kita gunakan seperti amplas, kikir, dan lem tembak. Ada juga yang menggunakan mesin gerinda untuk menghaluskan atau membuang bagian yang tidak diperlukan. Ini contoh gambar A adalah amplas, kemudian B adalah kikir, yang C adalah contoh alat lem tembak, dan D adalah gerinda. Selanjutnya, produk kerajinan dari limbah cangkang kerang. Hasil dari limbah cangkang kerang adalah kerajinan yang unik dan disukai oleh banyak orang. Cangkang kerang yang berukuran kecil dan pipih dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, dan lain sebagainya. Cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. Ini ada contohnya dari gambar A, B, C, dan D. Ini contoh dari aneka kerang. Yang keempat adalah proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang.
Yang kali ini yang akan dibuat adalah cangkang kerang beraneka macam yang dipadukan menjadi sebuah gantungan kunci lucu dan unik. Teknik yang digunakan hanya dengan mengelem saja. Contohnya seperti ini. Gambar A, ini adalah cangkang kerangnya. Kemudian gambar B, kita memberikan lem untuk merekatkan cangkang. Kemudian gambar C, menempelkan cangkang kerang satu persatu sehingga menjadi mainan kunci yang unik dan lucu. Kemudian yang B, ini ada kerajinan limbah sisik ikan. Ya, sisik ikan ini merupakan limbah dari laut, ya, yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan oleh para petani yang berada di daerah pesisir pantai. Banyak nelayan yang menjual ikan dan mengelola ikannya di tempat pelelangan ikan. Sedangkan limbah sisik ikan banyak dijumpai di sana dan terbuang percuma. Limbah dari sisik ikan itu bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dapat kita olah dengan baik dan benar, dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Berikut adalah cara mengelola sisik ikan agar dapat dipakai sebagai bahan baku produk kerajinan. Yang pertama, sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Yang kedua, rendam kembali sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Yang ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Keempat, pemberian warna pada sisik ikan yang diperlukan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan tambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Yang kelima, masukkan pewarna one-take atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik ikannya. Perlu diperhatikan, jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Keenam, matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Ketujuh, tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-angin agar permukaan tidak melengkung. Selanjutnya, A. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan. Bahan pembuatan kerajinan limbah sisik ikan diantaranya sisik ikan pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat, semprot clean, dan aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros, kawat, anting-anting, tali kalung, penjepit rambut, dan sirkam. Nah, di sini dapat kalian lihat contoh gambar A merupakan sisik ikan. Gambar B itu menunjukkan zat pewarna dari one-take atau natrium benzoat, di situ ada juga. Kemudian gambar C itu jeruk nipis dan gambar D itu benang. Gambar E benzonat, kemudian gambar F itu peniti. Kemudian gambar G itu gantungan pernak-pernik. Kemudian selanjutnya, alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan yang digunakan adalah tang lancip, panci, spatula, dan kompor. Selanjutnya, produk kerajinan dari bahan limbah sisik ikan biasanya dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, arsitek, dan menarik. Selain itu dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk
hias kartu, wadah serbaguna, dan miniatur hewan bersisik seperti naga atau bentuk lainnya. Perbanyaklah pengamatan benda-benda di sekitar untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif. Karena setiap benda-benda yang berada di sekitar kita itu memiliki daya guna, daya jual, dan inovatif, kreatif untuk kita jadikan sebuah karya. Next. Proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisik ikan yang akan dibuat adalah bentuk aksesoris. Bentuk aksesoris ini tergolong mudah dan sederhana untuk dikerjakan di rumah tanpa menggunakan alat khusus. Nah, di sini dapat kita lihat gambar A, sisik ikan diwarnai terlebih dahulu, kemudian gambar B, diberi lem, kemudian gambar C, menempelkan satu persatu sisik ikan sebagai kelompok bunga, kemudian gambar D, bunga-bunga sisik ikan sudah jadi, kemudian E itu diberi lem pada bagian belakang untuk penempelan pada sirkam, kemudian F itu hasil karya yang dihasilkan oleh sisik ikan. Kemudian selanjutnya adalah kerajinan limbah tempurung kelapa. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran terdahulu yang Ibu beri kemarin di pengelolaan bahan limbah keras? Yang pertama, tempurung kelapa bagi sebagian masyarakat bisa disebut juga dengan tempurung. Tempurung banyak terdapat di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi oleh pohon nyur atau pohon kelapa. Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan sehingga pohon kelapa dapat dengan mudah dijumpai. Tahukah kamu bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang dijuluki negeri nyur melambai karena banyak ditumbuhi pohon kelapa. Oleh karena itu, tidak heran jika Sulawesi Utara menjadi daerah penghasil pangan tradisional kelapertat, yaitu makanan super puding dengan kandungan kelapa muda dan yang mendominasi dan lezat rasanya. Namun sekarang tidak hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memproduksi kerajinan dari tempurung kelapa, melainkan juga ada daerah Jogja, Bali, dan Lombok. Next. Salah satu daerah yang terkenal sebagai pengrajin tempurung kelapa misalnya Dukuh Sedang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijabe. Dalam satu dusun terdapat beberapa sentra kerajinan tempurung kelapa. Next, pengelolaan tempurung kelapa memang tidak mudah yang dibayangkan, namun selain alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung juga adalah alat mesin yang menggunakan teknologi tepat guna untuk menghaluskan permukaan tempurung kelapa. Jenis alat yang dimaksud tadi adalah berbagai bentuk diantaranya seperti digambar di bawah ini. Nah, ini adalah cara kita menghaluskan tempurung kelapa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah untuk didapatkan seperti lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melainkan plitur, amplas, dan cat. Selain itu, pembuatan produk meja dan lemari kecil diperlukan tackwood untuk dijadikan rangka kerajinan, sedangkan bagian luar ditempeli tempurung kelapa agar terlihat artistik serta dari tempurung kelapa harus ditonjolkan. Pada bagian serat itulah melekat nilai seni kerajinan ini selain bentuk-bentuknya yang unik yang dapat dibuat. Nah, ini ada
Bahan pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa, yang pertama itu ada tempurung kelapa itu sendiri, kemudian ada lem, kemudian ada pelitur, dan dempul. Alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa juga yang digunakan, yang pertama adalah amplas, yang kedua gergaji besi. Kerajinan tempurung kelapa banyak dijual untuk dijadikan buah tangan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari aksesoris wanita seperti jepitan, bingkai foto, tas, sandal, hingga perabotan rumah tangga seperti sendok, garpu, piring, mangkuk, gelas minum, sendok sayur atau nasi, dan asbak. Tempurung kelapa juga bisa dibentuk menjadi penutup lampu dan dinding dan aneka bentuk lainnya. Dengan sentuhan seni yang hangat, halus, hasil kerajinan tempurung kelapa tersebut terlihat sangat artistik. Bahkan hasil dari kerajinan tempurung kelapa ini bisa beragam bentuk dengan berbagai model dan ukuran, dan beragam bentuk model manik-manik atau kancing. Di sini ada contoh-contoh dari tempurung kelapa. Gambar A itu perabotan, gambar B itu aksesoris untuk para wanita atau ibu-ibu atau remaja. Di gambar C itu ada sendal, tas, dan gambar D itu ada centong. Kemudian proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa perlu diperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Pilihlah tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Kedua, bersihkan serabut kasar di permukaan tempurung kelapa menggunakan pecahan kaca atau pisau. Lakukan langkah ini dengan hati-hati. Bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung menggunakan ampas kasar, kemudian gunakan ampas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung secara merata. Kemudian yang D, agar permukaan tempurung mengkilap, kamu dapat menggosok permukaan tempurung dengan menggunakan daun kering secara berulang sampai terlihat mengkilap. Cara ini yang bisa ditempuh dengan mengecat atau menggunakan cat pernis. Potong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Nah, ini adalah gambar proses dari kita pembuatan tempurung kelapa. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian jelas, dan apabila tidak jelas bisa kalian bertanya kepada saya, guru prakarya kelas 8. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Dan ingat, jangan lupa kita selalu patuh pada protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita sehingga kita terhindar dari COVID-19. Ibu akhiri materi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.